Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat pagi. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hukum Gauss ya. Hukum Gauss. Apakah share screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Sudah. Oke ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari medan listrik ya. Ya, yaitu hukum Gauss ini nanti akan mengkalkulasi nilai medan listrik ya pada suatu posisi ya. Oke ya. Nah, kemarin kita punya muatan titik ya. Dimana ketika kita mempunyai muatan titik, maka kita dapat mencari nilai medan listrik di sekitarnya ya. Nah, nilai medan listrik ini tergantung pada posisi atau jarak lokasi ke lokasi dari muatannya. Nah, katakanlah ini kita punya muatan ya di tengah ini. Nah, di posisi yang ingin kita cari ya, misalnya kita ingin di posisi sini ya, atau di posisi manapun ya, itu kita dapat mengilustrasikan posisi tersebut dilewati oleh sebuah permukaan Gauss ya. Jadi muatan ini akan memberikan medan ya ke segala arah ya, dalam kasus muatan titik ini ya. Ini bentuknya adalah bola ya. Jadi ini ada vektor medan listrik dan garis medan ya. Itu imajiner ya, dia tidak ada tapi tidak bisa terlihat ya. Nah, medan tersebut dia dilingkupi oleh Gaussian surface ya, atau permukaan Gauss ya. Permukaan Gauss tadi dia menyelingkupi muatan listrik. Jadi posisi permukaan Gauss itu akan menentukan besarnya medan listrik di permukaan Gauss tersebut. Nah, semakin besar nilai muatan yang dilingkupi, maka semakin besar pula medan listriknya ya. Nah, untuk kasus yang pertama ini adalah muatannya misalnya adalah Q ya. Ini ditingkatkan, ini muatannya menjadi plus 2Q. Plus 2Q ya. Nah, ini kita lihat. Besarnya medan listrik yang ada dalam satu permukaan Gauss itu nilainya sama. Nah, jadi hukum Gauss dia menghubungkan antara medan listrik pada suatu titik ya. Pada suatu titik yang ada dalam permukaan Gauss ya, terhadap muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Nah, terus kemudian selain ada muatan medan listrik tadi, ada besaran yang perlu kita tahu ya, namanya adalah electric flux ya, yang merupakan jumlah dari medan listrik yang menembus suatu area ya, yang menembus suatu area ya. Tadi kita punya kan permukaan Gauss ya, ini ibaratkan ini bola ya, jangan lingkaran ya. Nah, permukaan bola tersebut ditembus oleh medan ya. Nah, besarnya muatan yang menembus, besarnya medan listrik yang menembus permukaan Gauss itu kita sebut sebagai electric flux ya, atau flux listrik ya. Di mana flux listrik sama dengan E dikalikan dengan A ya, dengan permukaan, luas permukaan ya. Atau kalau kita nyatakan dalam vektor merupakan E cos theta dikalikan dengan alfa, dengan permukaan. Sudut theta ini adalah sudut yang dibentuk antara garis normal bidang dengan arah dari medan listrik ya. Jika tetanya itu 90 derajat, maka
cos 90 nilainya 0 ya. Artinya medan listrik adalah bukan menembus ya, tapi dia menyinggung saja ya. Tapi kalau cos θ-nya 0 ya, berarti E-nya tegak lurus ya dengan bidang ya. Nah, maka nilainya akan maksimal. Nah, ini bisa kita lihat ya, untuk nomor titik 1, titik 2, titik 3 ya, kita lihat ya. Untuk titik 1 dia inward ya, inward masuk ya, dia negatif nilainya. Untuk titik 3 dia keluar ya, nilainya positif ya. Untuk titik nomor 2 ya, dia hanya menyinggung saja nih. Θ-nya 0, dia maka 0 ya, tidak ada fluk. Tidak ada fluk ya. Ya, kita lihat ini medan listriknya cenderung dari kiri ke kanan ya. Maka kalau nomor 1 ya masuk, kalau nomor 3 dia keluar. Ini contoh, mungkin nanti dulu aja. Nah, secara matematis hukum Gauss dinyatakan dalam besarnya fluk listrik ya. Fluk listrik ya, itu bergantung pada nilai muatan yang dilingkupi ya. Nah, jadi hukum Gauss ini menghubungkan antara fluk ya, fluk listrik ya, oleh karena medan listrik ya yang menembus suatu permukaan terhadap muatan yang dilingkupi. Nah, ini kata kuncinya ya, muatan yang dilingkupi. Nah, ini misalnya ini kita punya permukaan Gauss ini yang warna coklat ini ya. Maka untuk surface 1 misalnya, surface 1 yang ini ya, maka muatan yang dilingkupi hanyalah plus saja ya, positive charge. Kalau permukaan 2 ya, surface 2, dia muatannya negatif ya. Kalau permukaan 3, karena nggak ada muatan ya 0 ya net charge-nya ya. Kalau permukaan 4 ya, berarti total ya ini, dia karena positif negatif dijumlahkan maka dia 0. Nah, itu. Jadi penting, muatan yang dilingkupi ya ini ya. Nah, contoh ini adalah, nah ini yang perlu diingat ya, hukum Gauss ya. Jadi, hukum Gauss menyatakan ini tadi, epsilon 0 ya, integral tertutup EdA sama dengan muatan yang dilingkupi. Ya, muatan yang dilingkupi. Ya, ini. Nah, ini apa bedanya Pak antara yang ini dan ini Pak? Bedanya yang ini vektor, yang ini skalar ya, Nah, ini kita tahu integral EdA adalah luas permukaannya. Jadi luas permukaan bola adalah berapa? Permukaan bola adalah 4πr kuadrat ya, kita masukkan di sini. 4πr kuadrat. Jadi ini P-nya tetap ya, dA-nya saja yang kita cari tahu. Nah, dA adalah luas permukaan, luas permukaannya adalah 4πr kuadrat. Sementara Q adalah muatan yang dilingkupi ya. Sehingga dengan persamaan ini kita dapat mencari nilai muatan ya, nilai medan listrik ya, E ya di permukaan Gauss ini, Gaussian surface ini. Besarnya adalah 1/4π epsilon 0 Q per R kuadrat. Coba kita lihat, ternyata nilai medan listrik pada kasus muatan titik ya, itu sama dengan nilai dari hukum Coulomb untuk mencari medan ya. Betul kan ya, yang kita pelajari kemarin. Nah, ini hukum Gauss mengizinkan kita untuk membuktikan sebuah teorema penting tentang konduktor ya. Nah, ini jika ya, sebuah muatan berlebih ya diletakkan pada konduktor isolated ya, konduktor yang terisolasi ya, yang mana jumlah muatan akan bergerak keseluruhan ke permukaan konduktor. Nah, jadi kalau namanya adalah isolated konduktor ya, maka muatannya akan tersebar di permukaannya saja. Tidak di dalam semua materialnya, tapi hanya di permukaan. Nah,
dan tidak ada muatan yang akan ditemukan di dalam body of the conductor. Jadi hanya permukaannya saja. Nah, untuk isolated conductor, ya, konduktor terisolasi. Nah, ini adalah permukaan dari konduktor bermuatan. Ya, ini kalau tadi sebelumnya adalah muatan titik, sekarang kita lanjut ke muatan konduktor bermuatan. Ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, ya kita lihat ya. Untuk yang E-nya adalah sebuah permukaan ya. Kalau tadi kan E-nya adalah segala arah ya. Kalau ini adalah E-nya adalah sebuah permukaan ya. Nah, besarnya. Nah, kalau seperti ini kita tadi punya hukum Gauss ya. Epsilon 0 E integral EdA sama dengan Q ya. Nah, maka kalau kita turunkan ya epsilon 0 E A ya, Q-nya adalah massa jenis persatuan luas dikalikan dengan luas permukaan atau seperti ini. Ini A-nya kita corek sehingga kita mendapatkan medan listriknya adalah sigma dibagi dengan epsilon 0 medan listriknya. Sigma dibagi dengan epsilon 0. Nah, untuk hukum Gauss yang pada kasus silinder, ya, kasus silinder ini kita lihat. Untuk kasus di luar silinder ya kita lihat ya. Ini ada silinder bermuatan. Kemudian ini ada permukaan Gauss-nya di sini ya. Nah, ini kita lihat ini permukaan Gauss-nya bentuknya tidak lingkaran ya ini ya. Ya, permukaan Gauss-nya bentuknya enggak lingkaran. Maka kita tadi punya epsilon 0 dikalikan fluk ya. Fluknya ada dari EDA ya. EDA. Di mana A-nya luas permukaan dari silinder adalah ini ya. 2πr kali H ya. 2πr kali H ini. Ingat ya, permukaan silinder ya. Yang selimutnya saja, jangan yang tutupnya ya. Nah, sementara yang muatan yang dilingkupi ya, ini adalah Q ya. Q di sini adalah karena dia bentuknya kita anggap sebagai panjang saja ya. Maka dapat kita hitung lambda dikali H ya. Lambda ini adalah apa lambda ini? Lambda adalah rapat muatan persatuan panjang. Lambda kali H. Tapi kalau dia bukan panjang, tapi berupa volume, maka dia adalah rho ya. Rho dikali dengan V. Nah, gitu aja ya. Nah, ini untuk kasus yang panjang aja, punya panjang aja ya, di dalam. Nah, di mana E adalah sama dengan lambda dibagi 2pi epsilon 0 per R. Nah, ini untuk kasus yang permukaan planar ya, seperti ini. Untuk yang dua arah ya ini ya. Nah, adalah E sama dengan sigma per 2pi 2 epsilon 0. Karena ada dua arah ya. Ada dua arah ini ya. Nah, ini dengan menggunakan hukum ini kita dapat mencari ya nilainya berapa. Ini ada contohnya di cara mencarinya. Oke, nah ini selanjutnya adalah menerapkan hukum Gauss pada kasus spherical ya, bola ya. Nah, sebuah bola dengan muatan yang uniform, nah ini uniform ya. Uniform itu artinya di segala titik itu adalah rapat muatannya sama. Nah, bola yang bermuatan uniform akan menarik atau menolak sebuah muatan berpartikel yang berada di luar sekitarnya ya. Oke, nah ini untuk kasus yang bola, hukum Gauss untuk kasus yang bola. Nah, untuk kasus yang berada di R lebih besar dari R besar, artinya apa? R ini posisinya lebih dari R besar ya. Lebih dari R besar, maka R besar itu apa sih? R besar yang ini ya. Nah, maka
yang yang ini ya, berarti kalau R lebih besar, muatannya hanya di pinggir aja ya. Nah, ini kasus untuk muatannya menyebar, semuanya ada di dalam badinya ya, di dalam tubuh bolanya ya, di dalam tubuh bolanya ya. Nah, untuk kasus yang R-nya lebih kurang dari R, maka key enclose-nya adalah tidak bisa pakai key total ya, karena key enclose-nya adalah bergantung dari posisi permukaan Gauss ya. Semakin kecil radius dari permukaan Gauss ya, maka key-nya yang terlingkupi juga semakin sedikit. Ya, perlu diingat ya. Nah, di mana untuk perbandingan antara muatan yang dilingkupi oleh R kecil itu yang kita cari ya, dibandingkan dengan volume yang dilingkupi oleh ini radius dari R ya. Ini apa ya sih sebentar. Nah, ini perlu ini ya, artinya gini. Full charge dibagi full volume. Itu apa sih? Full charge dibagi full volume itu sama dengan muatan persatuan volume atau densitas muatan ya. Karena ini uniform ya, maka densitasnya sama ya. Full charge dibagi full volume. Ya. Nah, kalau ini yang charge enclosed by sphere of radius R ini adalah charge yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Kebetulan karena permukaan Gauss-nya adalah berada di dalam body ya, tubuh bola, maka R-nya kecil ya. Charge-nya pun akan semakin kecil ya dibandingkan dengan full charge. Nah, sementara volumenya adalah volume yang R kecil ini. Ya, oke. Untuk yang full charge adalah Q ya, Q totalnya Q ya. Untuk yang sebagian adalah Q aksen. Ini yang akan kita cari Q aksennya ini. Untuk full volume adalah 4/3 PR pangkat 3 R besar. Kalau yang hanya untuk permukaan Gauss jadi R kecil. Sehingga kita tahu dengan perbandingan kita dapatkan Q yang terlingkupi adalah Q aksen sama dengan Q R kecil 3 dibagi R besar 3. Ini kita substitusi ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan nilai E adalah Q dibagi 4 pi epsilon 0 R pangkat 3 dikalikan dengan R kecil. Nah, ini. Jadi jangan dihafal namanya ya. Yang perlu dihafal hanya rumus hukum Gauss saja. Hukum Gauss saja, karena berasal sumbernya dari sini. Halo semua, masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, ini bentar ini saya alihkan ke slide berikutnya, nggak bisa. Apa jangan-jangan sudah selesai nih? Oke, untuk kasus hukum Gauss kira-kira seperti itu ya. Tadi kita ada kasus muatan titik. Kebetulan untuk muatan titik tadi sama hasilnya dengan kita jika menentukan dengan hukum kolom. Kemudian ada kasus silinder, kemudian ada kasus bola, kemudian ada kasus apa tadi? Silinder bola aja ya. Untuk silinder tadi adalah silinder yang panjang ya. Kalau silinder yang volume nanti ada lagi nilainya ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk kasus hukum Gauss? Mohon maaf Pak, kalau dari saya sendiri saya kurang paham. Mungkin Bapaknya terlalu cepat dalam menjelaskannya. Bagian mana Mas yang nggak paham Mas? Jujur semuanya Pak. Soalnya dari tadi kayak mau memahami tapi udah di next slide gitu. Oke. Mohon maaf ya Pak. Oke ya, kira-kira itu hukum Gauss ya. Untuk hukum Gauss tujuannya apa tahu nggak Mas? Arif Rahman tadi. Halo? Halo? Iya Pak. Hukum Gauss tujuannya tahu nggak Anda? Halo? Kurang tahu Pak.
Apa tujuannya? Itu sih Pak, untuk ada hubungannya dengan medan listrik gitu yang saya tangkap. Iya, maksudnya apa? Untuk apa? Untuk Oke, di sini ada yang tahu? Silahkan untuk berkomentar. Jadi silahkan nih, ada yang angkat tangan, siapa ini? Saya sebentar. Tentang hukum Gauss, Pak. Nah, Lukas, mana Lukas? Baik Pak, izin jawab. Hubungan hukum Gauss itu adalah untuk untuk menjelaskan antara arus listrik dengan point charge sama medan listriknya Pak. Jadi liatin arahnya sama menghitung radius tersebarnya itu Pak. Oke. Kemudian ada Muhammad Hidayat. Gimana Mas Hidayat? Kalau saya hukum Gauss itu untuk mencari medan elektrik yang dimana medan elektrik itu mencari charge pada suatu objek, seperti itu Pak. Oke, benar ya. Jadi kegunaan hukum Gauss-nya adalah mencari medan listrik ya, mencari medan listrik ya. Kalau kita yang pertemuan sebelumnya kan mencari medan listrik dengan hukum Coulomb ya, di mana E sama dengan kaki per R kuadrat ya, betul ya. Nah, itu tidak selamanya bisa diterapkan ya jika objek bermuatannya itu berbeda. Contohnya tadi ada bola, ada silinder, ada permukaan bermuatan. Nah, itu nggak bisa menerapkan hukum Coulomb, harus menggunakan hukum Gauss gitu maksudnya. Ya. Yang perlu diingat tadi nih, hukum Gauss tadi adalah persamaan hukum Gauss yang perlu diingat satu tadi. Mana tadi? Ya ini ya. Sorry ya. Nah, persamaannya ini aja. Nah, yang pertama tadi, yang ini ya. Ya, jadi besarnya flux magnet listrik ya yang ada ya pada suatu permukaan Gauss itu sama dengan muatan yang dilingkupi. Jadi permukaan Gauss itu sebenarnya adalah permukaan imajiner ya, dia tidak nyata ya, tapi ada. Gitu. Contohnya apa sih? Contohnya adalah garis lintang, garis bujur. Itu kan imajiner ya, dia nggak ada kita lihat ke atas langit itu nggak ada garis lintang, garis bujur, tapi itu menentukan posisi kita gitu loh. Sama permukaan Gauss itu menentukan posisi dari titik yang akan kita cari medan listriknya. Ya, itu ya. Jadi kata kuncinya nih, besarnya medan listrik itu adalah sebanding dengan muatan yang dilingkupi. Itu ya. Jadi muatan yang dilingkupi. Tidak semua muatan itu dilingkupi ya. Contohnya untuk kasus yang ini tadi. Untuk kasus yang ini misalnya lah ya. Ini dilingkupi semua ya, karena ini kan titik kecil ini ya. Contohnya yang bola ini ya. Nah, untuk kasus yang A ini, dia kan dilingkupi semuanya kan ya. Muatannya ya. Untuk kasus yang B ini, muatan keseluruhannya nggak dilingkupi, hanya muatan yang ada di bagian R ini kecil ya. Jadi nanti ya luasnya ya beda ya. Harus pakai R yang kecil. Lebih kecil ya. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Ini Pak izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Mohon maaf Pak sebelumnya terkait dengan simbol-simbol yang baru ini saya masih agak bingung Pak. Kayak contohnya integral tertutup ini maksudnya perhitungannya itu bagaimana sih Pak? Integral Oke, saya jelaskan ya. Sebenarnya untuk kasus integral tertutup, oke, terima kasih Mas Rafael. Untung tanya ya. Kalau nggak tahu tanya apa bagus ini ya. Karena ini ya seharusnya fisika ini selaras dengan matematika ya. Kalau dulu matematika itu di kuliah saya masih namanya kalkulus ya. Jadi diajari integral tertutup, integral lipat. Tapi nggak tahu matematika sudah sampai mana Mas? Matematika 1 ya?
Mas Rafael. Halo? Integral itu iya matematika 1. Ya, integral lipat masa integral tertutup masa nggak ada? Nggak ada, Kak. Semester 1 lalu nggak ada. Integral Waduh, tertutup. berarti materinya kurang, berarti ya. Oke, nggak apa-apa, saya jelaskan ya. Jadi integral tertutup tadi ya, itu adalah integral, contohnya integral tertutup itu apa sih? Ya, mencari luas, itu integral tertutup ya. Jadi, mengintegralkan secara tertutup, misalnya gini tadi. Penjelasannya ini, nah ini, belum saya share ya. Ini ya. Nah, jadi contohnya adalah ini ya. Nah, ini kan integral tertutup ya. Dia tertutup kan ini ya, kan dia permukaan tertutup ini ya. Contohnya ini ya. Nah, ini bola ini kan tertutup ya. Permukaan, makanya disebut integral tertutup ya. Tertutup kan ya. Nah, kalau terbuka gimana Pak? Contohnya mencari dari titik A ke titik B gitu aja ya. Titik A ke titik B. Nah, itu bukan tertutup ya, karena dari A ke B ya. Kalau tertutup dari A balik ke A lagi, nah, itu tertutup. Makanya batasnya dia bukan pakai nilai ya, bukan pakai nilai angka 1 ke 3 itu kan ya. Kalau 1 ke 4, 2 ke 5 itu kan integral tertentu ya, nggak pakai itu. Batasnya ya itu tadi ya, tertutup, permukaan tertutup itu. Nah, kebetulan untuk kasus permukaan Gauss itu, integral tertutup adalah mencari luas permukaan. Luas permukaan ya. Permukaan itu macam-macam ya. Dia bisa bentuknya bola, dia bisa bentuknya permukaan datar, dia bisa bentuknya permukaan silinder, selimut silinder kayak tadi. Nah, kira-kira itu, Mas. Mas Rafael, paham ya? Maka untuk rumus yang ini, ya contohnya tadi. Halo Mas Rafael, masih mengikuti? Halo? Oke, untuk rumus yang ini ya Pak, ujuk-ujuk langsung kan ini ya. Nah ini Mas Rafael, contoh ini. Ini kan ada fluk ya. Fluk tadi rumusnya ingat Mas ya. E dikalikan dengan luas ya. Atau jangan ini dulu lah. Nah, tadi mana ini? Yang ini aja lah ya. Nah ini, fluk itu kan adalah E dikalikan luas ya. EDA ya. EDA ini luas ya Mas ya, fluk ya. E dikali dot DA itu namanya fluk listrik ya. Nah, karena E-nya ini sama ya di permukaan Gauss, maka yang perlu diintegralkan adalah DA-nya saja ya. Karena DA ini nilainya berubah terhadap permukaan Gauss-nya. Kalau lebih dekat dengan Q, lebih jauh dari Q, dia akan berubah kan ya, tergantung R-nya kan ya. Iya Mas ya, Mas Rafael ya. Iya Pak. Oke ya, ini ya. Nah, sebenarnya ini kalau boleh saya coret-coret. Nah, integral DA ini ya. Ini kan integral tertutup ya untuk mencari luas permukaan. Permukaan apa Mas? DA ini. Menjawab permukaan bolanya, Pak. Betul ya. Jangan lingkaran ya. Ini kan harus ini kan gambar 2 dimensi ya. Ini kan lingkaran ini, jangan bola ya. Kalau bola nanti PR kuadrat saja. Nah, ini kan integral DA ini kan ya. Nah, kalau kita tulis secara matematis kan seperti ini sebenarnya. Nah, batasnya kalau integral tertutup, kalau kita buat batas ya, ini kita pakai koordinat radian ya. Nah, ini koordinat radian, koordinat polar. Anda nggak mempelajari ya? Belum mempelajari ya? Atau sudah di matematika? Belum. Waduh, apa semester ini ya? Saya kurang tahu juga sih. Matematika 1 atau 2 ya. Nah, intinya saya buat inilah. Koordinat polar itu berdasarkan sudut ya. Nah, ini 0 sampai, nah ini kalau 360 derajat sudutnya berapa ini Mas? 2pi. Nah, 2pi kan ya. Ini dari 0 sampai 2pi gitu ya.
Nah, ini kan diintegralkan kan ya, tapi saya langsung aja karena kita tahu luas bolanya adalah ini ya, ini kan luas bola Mas. Jadi langsung pakai rumus jadi aja. DA-nya itu sama dengan 4PR kuadrat gitu, langsung aja. Gitu Mas. Oke, sebenarnya integral tertutup ini perhitungannya kayak integral biasa gitu. Sebenarnya ya, tapi dia koordinatnya bukan koordinat kartesian ya, agak susah ya kalau kartesian. Contoh paling mudahnya apa sih Mas? Ini contohnya aja. Luas lingkaran lah ya. Luas lingkaran itu rumusnya apa? Luas lingkaran. R kuadrat. Oh, L lingkaran. Oh, jangan sebelum itu dia pakai rumus integral itu. Ini anggap aja lingkaran ya. Tapi ini bola tadinya. Itu kan R dia ya. Dia integral tertutup dari R. Itu luas lingkaran. Itu integral dari R maksudnya apa? Jadi R ini kita putar sebanyak ini dari awal ke akhir gini. Jadi dari berapa derajat ke berapa Mas? 0 ke 360. 360 itu berapa ya pi-nya ya? 2 pi ya. Nah, integral R berapa? Setengah. Integral R berapa? Sorry. Ini belum saya tulis, ADR-nya belum ada ya. DR ya. Nah, itu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, DR-nya itu kita ubah ke koordinat polar ya. R theta, saya sebentar. Nah, ini kalau kita ubah ke koordinat polar jadinya seperti ini. Lupa aku ya. Intinya nanti ketemunya adalah PR kuadrat gitu ya. PR kuadrat gitu ya. Nah, ini setengah R. Ini kalau kita integralkan di sini kayak gimana ini? Setengah RDR setengah R kuadrat ya. Setengah R kuadrat ya. Nah, tetanya belum masuk ini ya. Ini ada teta harusnya ini ya. Tetanya belum masuk juga ini ya. Nah, disitulah. R d theta dr ini ya, R d theta dr gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Saya agak lupa ya contohnya ya. Intinya nanti kalau kita integralkan lingkaran itu, luas lingkaran itu dari integral tertutup, itu dapatnya adalah PR kuadrat ya. PR kuadrat. Nah, ini PR kuadrat. Nah, nilainya itu ya. Cuma saya agak lupa ya perhitungannya ya. Berarti kayak sejenis itu ya Pak, integral 2 kali gitu ya. Kalau yang saya tangkap gitu. Bukan 2 kali ya, itu tadi saya agak lupa ya tadi. Saya agak lupa untuk rumus lingkaran itu pakai integral tertutup itu gimana? Saya agak lupa ya. Sudah lama soalnya ya. Makasih ya Pak. Kira-kira seperti itu.
Itu pakai koordinat polar ya, bukan kartesian ya, koordinat polar. Jadi kalau koordinat polar itu kan dia koordinatnya, kalau ini kan posisi di sini kan XZ ya. Nah, ini bisa dinyatakan dalam koordinat polar ya. Nanti ini posisinya adalah R, theta ya, R, theta ya. R, theta ya. R, theta. R itu jari-jari, tetanya itu adalah sudutnya ini, nah, itu berapa. Jadi sudah koordinat polar. Ya, coba dicari aja nanti rumusnya ya. Nah, ini karena asumsi kita sudah tahu ya, maka kita nggak perlu menuliskan DA-nya berapa, itu nggak perlu ya. Ya, karena langsung tahu nilainya, luasnya berapa. Nah, DA itu kan luas ya. Ya, integral untuk mencari DA itu kan luas ya. Jadi nggak perlu kita cari. Untuk contoh lagi untuk kasus yang ini tadi. Untuk kasus yang mana tadi? Nah, untuk kasus yang ini, silinder ya. Nah, DA-nya silinder berapa? Ya, selimut ini ya. Selimut kan luasnya kan adalah 2πr kali H ya. 2πr ini jari-jari dikalikan dengan H-nya berapa? Oke, ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Akbar. Ya, slide terakhir, Pak. Saya masih agak kurang paham. Yang ada R besar, R kecil itu maksudnya gimana, Pak? Ya ini. Ya, pokoknya Oke. satu slide ini. Mas Akbar ya, ini ada dua kasus kan ya. Kasus A ya. Kasus A ini permukaan Gaussnya di mana, Mas? Yang di R besar. Bukan. R besar itu adalah volume jari-jari dari jari-jari dari muatan, Mas. Paham nggak, Mas Akbar? Paham, Pak? Paham. Jadi ini tuh ada muatan di sini ya, agak remang-remang ya, maaf ya. Jadi muatan itu punya jari-jari R besar gitu. Nah, sekarang ingin dicari nilai medan listrik di luar dari jari-jari R. Makanya dia pakai R kecil ya. R kecil ini adalah Jari-jari ini lingkaran. berada di luar muatan ya. Halo Mas. Iya, Pak. Ya, Pak. Paham ya? Nah, untuk R yang R kecil yang berada di luar muatan itu kira-kira E-nya berapa, Mas? E-nya lebih kecil. Bukan, berapa nilainya? 1 per 4 pi epsilon 0. Nilainya ya ini, Mas. Ya ini. 1 4 pi epsilon 0 pi per R kuadrat. Karena permukaan Gaussnya berada di luar muatan. Jadi yang dilingkupi berapa? Yang dilingkupi yang total muatannya semuanya gitu loh. Berarti yang satu ini, Pak, apa? Satu area ini apa? Lingkaran ini, Pak. Gimana? Berarti yang dilingkupi itu seperti satu area lingkaran itu, Pak. Yang R kecil. Ya, yang dilingkupi. Bukan muatan yang dilingkupi, Mas. Saya tanya, Mas ya. Ini. Antara antara yang muatan yang digambar ini dengan yang saya gambar di sini, muatan yang dilingkupi nilainya lebih kecil atau besar? Lebih besar, Pak. Kok lebih besar loh? Sama, Mas. Oh. Ini kan muatannya yang kecil, yang ini, yang plus ini. Halo, Mas Akbar? Ya, Pak. Paham nggak? Bisa diulangi tadi, Pak. Tadi agak ini jaringan.
muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss yang ini, yang sesuai gambar ini, dengan yang ini katakanlah permukaan 1 lah ya. Dengan permukaan 2, itu muatan yang dilingkupi besaran mana? Sama, Pak. Sama kan? Kan dilingkupi nih. Bedanya apa? Bedanya apa, Mas? Gambar itu. Yang membedakan bukan besarnya muatan yang dilingkupi, tapi yang membedakan adalah apa? Jari-jarinya ini, gitu loh. Halo Mas Akbar. Ya, Pak. Ngerti ya ini? Coba ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Nah, untuk kasus yang ini, Mas, ini saya gambar lagi ya. Untuk kasus yang ini itu kan muatannya kan di sini ya, muatannya itu ya. Besar itu kan di sini aja ya. Berarti hukum Gauss-nya ya Ki yang dilingkupi ya. Ki yang dilingkupi adalah Ki keseluruhan ini. Ya, yang A ini ya, untuk yang nilai yang gambar A ini. Kalau untuk yang gambar B gimana? Untuk yang gambar B muatannya kan di sini ya. Volume muatannya ya, jari-jari muatannya ya. Sementara permukaan Gauss-nya adalah di dalam. Berarti ada muatan yang enggak dilingkupi ya. Muatan yang di sini itu enggak dilingkupi. Ya enggak? Ya, Pak. Nah, jadi yang kita hitung adalah muatan yang ada di dalam permukaan Gauss lingkaran yang merah kecil ini. Nilainya berapa? Ya nilainya adalah volume yang kecil ini dikali dengan rapat muatannya gitu. Rapat muatan gitu loh. Makanya kita pakai rumus yang ini, perbandingan ini kan rapat muatan ini. Full charge ini kan full charge full volume ini kan rapat muatan. Atau densitas. Lalu gimana? Berarti selama muatannya enggak di luar permukaan, tetap pakai rumus yang ini, yang E sama dengan 1/4 pi epsilon ini, Pak. Gimana maksudnya? Selama muatannya tidak berada di luar permukaan Gauss ini, rumusnya pakai ini, E sama dengan 1/4 pi ini, Pak. Rumusnya sama semua, Mas. Rumusnya itu sama, kayak gini semua. Rumusnya sama semua ya. Bedanya apa? Yang membedakan adalah Ki ini. Ki yang dilingkupi ini, gitu loh. Bedanya itu yang dilingkupi. Kalau ini, gambar ini, itu kan yang dilingkupi kan semua total muatannya. Ya udah, Ki-nya adalah sama dengan Ki total. Tapi kalau yang ini, Ki yang dilingkupi adalah Ki yang sebagian. Nah, kita nyari Ki-nya dulu. Maka kita nyari Ki yang dilingkupi dulu. Gitu. Paham ya? Makanya harus baca ya kalian ya. Kalau nggak baca nggak akan mengerti ya kalau hanya kuliah saja ya. Kalian baca dulu sebelum kuliah, nanti yang nggak ngerti kita bahas bareng gitu. Kalau hanya kosongan aja kuliah di sini nggak akan ngerti kalian. Oke, saya lanjutkan ke contoh-contoh perhitungannya. Basic konsep ini ya. Oke, ini kelihatan nggak? Calculation of electrical potential. Terlihat, Pak. Nah, ini contoh-contoh perhitungan dari kasus untuk mencari potensial listrik ya ini. Ya, jadi ini keliru ini. Sebentar. Oh. Pecah-belasan. Oke.
Oh, kayaknya ini sudah bab beda ya. Oke, saya rasa sudah. Nah, untuk materi medan listrik itu seperti ini saja ya. Sampai sini aja ya. Nah, untuk contoh soal tadi sudah ada ya. Bagaimana kita bisa mencari nilai medan listrik baik itu di luar muatan atau di dalam muatan ya. Yang di luar muatan gampang ya. Karena Q-nya adalah sesuai dengan Q total. Tapi kalau di dalam muatan, nah ini Q-nya harus yang dihitung adalah Q yang terlingkupi saja ya. Q yang terlingkupi ini harus disesuaikan dengan nilai permukaan dengan nilai jari-jarinya tadi ya. Dan nilai densitas semua muatan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Halo? Sejauh ini belum, Pak. Oke. Kalau nggak ada muatan, saya kasih soal ini. Tolong dikerjakan sekarang ya, Bang. Soalnya adalah ini aja soalnya. Ini saya punya silinder bermuatan ini. Ini silinder bermuatan ya. Ini pusatnya di sini nih ya. Silinder bermuatan, pusatnya di sini nih. Cara hitamnya gimana ya hitamnya? Nah, ini jari-jarinya adalah R besar. Silinder bermuatan jari-jari R dan muatan 4I plus ya. Minus 4I. Carilah muatan di R sama dengan R per 2 dengan hukum Gauss. Izin bertanya, Pak. Sebentar dulu. Saya selesaikan dulu nih. Muat ya. Edan ya. Oke, untuk R-nya untuk permukaan Gauss-nya di sini ya. Permukaan Gauss-nya itu di sini. Warna merah. Kok ini? Oke, silakan yang bertanya tadi. Tadi sudah benar, Pak. Saya kira ini cari muatan. Oke ya, saya tanya dulu nih. Permukaan Gauss-nya di dalam muatan atau di luar muatan? Halo, ada yang tahu? Yang nggak tahu siapa? Nanti saya jelaskan. Ada yang nggak tahu? Nanti saya jelaskan.
Saya malah suka yang nggak tahu ngomong ya daripada diam aja. Oke, Alfa, silakan. Gimana Mas Alfa? Tahu nggak Mas Alfa? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya bingung yang garis merah itu tadi apa ya Pak? Apa yang muatannya ya Pak, yang garis merah Yang itu? merah itu yang permukaan Gauss. Ini saya kasih keterangannya. Seharusnya nggak usah dari gambar ini bisa dilihat, lah, dibaca aja. Silinder bermuatan seragam jari-jari R dan muatan minus 4Q ya. Caranya medan listrik di R sama dengan R per 2. Kira-kira antara permukaan Gauss-nya dan jari-jari muatannya besaran mana, Mas? Halo? Mohon maaf Pak, bisa diulangi? Saya tanya langsung aja. Permukaan Gauss-nya berada di dalam atau di luar muatan? Di dalam Pak. Dalam ya. Karena kan R-nya sama R kecil sama dengan R per 2 ya, setengahnya kan ya. Iya. Nah, Iya Pak, iya. Aneh aja Mas sekarang Mas. Nah, ada yang bisa? Ini saya kirim ke Mas Rafael aja ya ini ya. Gambar ini ya. Biar. Mas Rafael tolong simpankan ya. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Dikumpulkan di MyTS ya. Kalau ada yang menjawab nggak jadi PR, loh, enak toh. Atau tetap dikumpulkan aja ya. Walaupun ada yang menjawab ya. Biar latihan nanti biar nggak diem aja ya. Stop share. Oke. Pak, permisi Pak. Apa ada tinggi silinder ya Pak? Oh, tinggi silindernya pakai ini aja, H aja. Oh, baik. Terima kasih Pak. Mas Rafael sudah disimpan ya? Sudah Pak. Oke. Bisa di-upload, jawabannya bisa di-upload di MyTS ya. Atau kalau ada langsung jelaskan lah. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk dalam perhitungan ini, untuk kuat medan listrik ini muatannya itu plus minus nggak ada hubungannya ya Pak? Ya ada lah. Ya ada lah. Oh, jadi minus itu arahnya kemana, Mas? Arahnya ke dalam masuk. Nah, itu arahnya aja kan. Oh, cuma arah ya berarti ya. Untuk perhitungan skalarnya enggak? Kalau enggak, kayaknya yang efek nanti kalau misalnya di dalam permukaan Gauss itu ada dua muatan, positif dan negatif. Dan nanti kan saling mengurangkan. Ya enggak? Iya. Itu kebetulan gambar tadi kan soalnya cuma satu muatan aja kan. Nah, kalau silindernya ada dua misalnya, ada jari-jari R dan R1 dan R2 lah. Nanti kan saling menjumlahkan itu nanti. Oke, Pak. Ini jawabannya dikumpulkan dalam apa ya, PDF ya. .pdf. Karena tanggal 14. Oke ya, silakan diupload. Soalnya gampang kok ya. Ini kalian harus mencari dulu nilai dari muatan dulu ya, muatan yang dilingkupi ya. Kalau muatan yang dilingkupi yang sudah ketemu ya tinggal memasukkan ke persamaan hukum Gauss. Di mana rumusnya adalah epsilon 0 kali
integral EDA ya, sama dengan Q gitu ya. EDA-nya apa? EDA ini flux ya. Nah, DA-nya ini yang harus kita tahu ya. DA ini untuk kasus bola, untuk kasus silinder itu beda-beda ya. Nah, itu yang perlu jadi rumusnya sama, tapi untuk DA-nya itu berapa ya, itu harus dicarikan. Silakan dikerjakan, bisa dikumpulkan di classwork find electric field. Nah, itu find electric field. Untuk jadwal asistensi nanti menghubungi Mas Riko ya. Senin depan asistensi ya. Oke ya. Kalau sudah silakan untuk menjawab. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu berarti DA-nya itu luas permukaan silinder ya, Pak? Gimana? DA-nya itu kan tadi rumusnya N silon kali E kali DA, DA-nya itu berarti luas permukaan silinder ya, Pak? Betul. Oh iya. Permukaan yang selimut saja loh ya. Iya, selimutnya berarti kan, Pak. Nah, kenapa selimut saja, Mas? Kenapa kok tutupnya enggak, Mas? Soalnya tadi muatannya di selimutnya, Pak. Nah, ya. Jadi arah muatannya ini dia di selimutnya ya, tidak menembus ke ini ya. Ya kalau di dalam tutup sama dasarnya kan dia hanya menyinggung aja. Menyinggung kan enggak, nilainya 0 nanti ya. Oke, ada pertanyaan apa ini? Mas Rafael, ada pertanyaan apa? Loh? Oh enggak, Pak. Lupa. Oke, jadi kenapa saya ngasih tugas classwork yang membuat soal itu ya, karena agar kalian membaca gitu loh ya. Ini saya lihat yang nggak apa-apa, santai, nggak baca ya nggak apa-apa. Tapi saya lihat tadi pertanyaan dari teman-teman ini, kalau kalian baca dulu, insya Allah tetap sedikit paham ya. Tapi kalau nggak paham sama sekali itu kan berarti nggak baca sama sekali ya. Nah, gitu. Contohnya orang jurusan IPS terus tiba-tiba ikut kuliah IPA ya, itu kan akan sangat susah ya kalau nggak baca dulu gitu ya. Coba baca dulu ya.